Hadirin para pemirsa, para pendengar, para jamaah dimanapun berada, khususnya yang berada di ruang utama Masjid Nasional Akbar Surabaya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Senin kalender 31 Juli 2023 Miladiah atau bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, kita atas taufik hidayah dan ma'un dari Allah bisa sholat maghrib berjamaah sekaligus mengikuti kajian kitab Nasaihul Ibad yang pada malam hari ini insya Allah sampai pada makalah ke-26 yang bertemakan hamba Allah yang sukses dunia akhirat, yang kaya dunia akhirat, yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafidh. Untuk itu di penghujung acara insya Allah nanti kalau ada pertanyaan akan kita buka pertanyaan. Langsung waktu kami berikan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafidh. Kepadanya disilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya serta seluruh penonton dan pemirsa dimanapun berada rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah hari ini hari Senin yang berpuasa, semoga puasanya diterima Allah. Yang sedang hadir dalam majelis ini baik offline maupun online, semoga mendapatkan umur yang barokah, rizki yang barokah, keluarga rumah tangga yang barokah, usaha dan pekerjaan yang barokah, anak keturunan yang barokah. Semoga nanti kita diberikan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad karya Syekhuna Syekh An-Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, yang malam ini kita akan membaca makalah yang ke-27 insyaallah. Dan seperti janjinya Allah ya, kemarin kita bahas tentang barang siapa yang keluar dari rumahnya berniat untuk ibadah dan hijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan rizki yang luas. Dan kalau dia mati, matinya mati syahid. Buktinya malam hari ini jamaah yang berangkat dari rumah menuju Masjid Al-Akbar telah mendapatkan paket kotaan dengan tas body bag yang berwarna biru. Saya tidak tahu isinya apa. Yang saya heran kenapa jamaahnya dapat, kiainya nggak dapat. Apa memang disimpan di belakang, wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedekah malam hari ini oleh Allah diganti dengan ganti yang berlipat, dan semoga tiap hari Senin ada yang bersedekah. Tapi saya yakin jamaah yang hadir ini bukan karena kotaan ini ya, tapi karena ilmu. Dapat ilmu bonusnya kotaan, santapan rohani dan santapan jasmani. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dalile metu kabeh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wal ishrun, utawi makalah sing nomor 17, makalah yang ke-27 dari bab sulasi, bab nasihat yang 3. An Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu an, dari seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud itu hafid pertama. Jadi kalau bapak ibu tanya siapa sahabat Rasul yang hafal Quran pertama kali, ya ini Abdullah ibnu Mas'ud. Di samping hafid pertama, dia juga qori, suaranya bagus. Cuman ekonominya biasa, termasuk sahabat yang nggak kaya. Nggak kaya itu artinya ya cukup lah. Kalau ngomong miskin kan nggak enak. Nggak kaya tetapi diberikan kelebihan Allah, hafal Quran, suaranya bagus. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering minta supaya Abdullah ini ngaji. Ada satu riwayat Rasulullah bertanya kepada Abdullah, "Ya Abdullah, tolong dong bacakan Quran untuk saya." Abdullah menjawab, "Ya Rasulullah, bukankah Quran ini turun kepadamu? Kok malah aku yang disuruh baca?" Apa kata Nabi? "Aku kepingin Quran itu keluar dari mulutmu, dari lisanmu." Ya. Dan pernah dipuji oleh Allah, suaranya seperti suara Nabi Dawud alaihissalam. Beliau ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, 60 sahabat yang pertama kali masuk Islam. Ya Abdullah ibnu Mas'ud dari golongan remaja. Yang 60 itu telah dijamin oleh Allah pasti masuk surga. Ya. Ada ayat mengatakan, atau ayat 100, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha. Al-ayah. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, baik dari golongan muhajirin, orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, wal ansar, termasuk juga golongan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti dalam kebaikan-kebaikan mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, wa a'adda lahum jannat, dan Allah telah menjanjikan kepada mereka surga yang mengalir sungai, air sungai di bawahnya. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud ini? Addi maftaradallahu alaika. Beliau mengatakan addi, tunaikan. Ini fi'il amar ya. Addi, tunaikan, kerjakan. Ma apa-apa iftaradallahu alaika, iftarada yang telah mewajibkan siapa Allahu Allah, alaika atas kalian, atas engkau. Kerjakan apa yang telah diwajibkan Allah kepadamu. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kewajiban ini banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak mana wajib sama sunnah? Ini dibandingkan. Kalau kita mau mengatakan banyak sedikit itu kan ukurannya ada pembanding. Kinten-kinten kata pun dising diwajibakan kalau disunnahaken. Gampang-gampang kan nggih? Salat mawon. Kathah pundi salat wajib kali salat sunnah? Nah, niku berarti antara wajib sama sunnah banyakan sunnah. Tapi tetap jawabannya apa ya? Ya betul, tetap banyak yang wajib. Cuma dibandingkan sunnah lebih banyak sunnah. Artinya wajib lebih sedikit. Puasa wajib sama puasa sunnah banyak mana? Banyak sunnah. Baik. Ini yang dituntut apa? Kerjakan yang diwajibkan. Bitamam, tapi dengan sempurna. Jangan setengah-setengah.
Orang-orang itu Bapak Ibu sebenarnya kan nggak berat. Kalau mengikuti aturan main dan sistem yang ditetapkan oleh Allah itu nggak berat sebenarnya. Mau tanya boleh Pak ya? Tadi salat maghrib butuh waktu berapa mulai takbir sampai salam jamaah tadi? 1 jam? Ya entek waktu ini 1 jam lah. Paling lama 10 menit. Insya Allah itu sudah sempurna, tumak ninanya sudah sempurna. Bacaannya sudah sempurna. Artinya kerjakan perintah Allah yang telah diwajibkan kepadamu dengan sempurna. Jangan setengah-setengah. Beberapa ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat aqimis shalah innas sholata tanha 'anil faksha' wal munkar, dirikan salat, sesungguhnya salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada pertanyaan, Pak, kenapa ada orang salat tapi masih berbuat keji mungkar? Enten apa mboten? Cocok ya sing teko iki gayahe enten modal awake dhewe termasuk sing ngomong niki Pak nggih. Apa sebabnya Pak? Karena dia hanya mengerjakan, bukan mengerjakan dengan sempurna. Angger jare wong Jawa, wis pokoke salat pokoke salat, poso pokoke poso. Kalau sholat dia nggak jaga tumak ninanya, nggak jaga waktunya, artinya tidak dilaksanakan bitamam dengan sempurna. Kalau seandainya dia melaksanakan sholat itu dengan tamam sempurna, yakin jadi orang baik Pak. Dan tidak ada ceritanya orang sholat itu miskin, nggak ada ceritanya Pak, nggak ada ceritanya. Kalau lah miskin kelihatan kasat mata miskin, tapi hakikatnya dia tenang. As-salat itu kan zikir. As-salah az-zikr. Aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku, untuk berzikir kepadaku. Sementara zikir itu solusi utama dan pertama untuk bisa mencapai ketenangan. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Jadi kalau panjenengan selama ini kok sudah salat tapi kelakuan kok pancet, hati ini gelisah, galau, stres, ya mohon maaf mungkin belum tamam itu Pak. Dan mintalah kepada Allah, ya Allah sempurnakan yang belum sempurna dari salatku. Orang yang menyempurnakan perintah apa janjinya? Katanya Ibnu Mas'ud, takun a'badan nas. Takun maka kalian akan menjadi a'badan nas, orang yang paling ahli ibadah, yang senang ibadah. Maksudnya apa? Tasir. Maksudnya tasir. Kalian akan jadi akbarun nas, sebaik-baik manusia, tasir aktsarun nas, sebanyak-banyak manusia ibadatan, ibadahnya. Orang itu kalau menjaga ibadah, menjaga perintah, menjaga kewajiban, itu pasti yang sunnah ikut Pak, yang sunnah ikut. Jadi begini, ada yang kemarin tanya, Pak saya kok susah sekali ya mengerjakan sunnah ini, karena yang wajib belum sempurna. Bagaimana yang wajib belum sempurna terus sunnahnya mau baik? Kan nggak mungkin. Wajib dibetulkan dulu, wajib disempurnakan dulu, nanti sunnahnya ikut. Begini Pak, panjenengan kalau lagi lapar ya diajak makan, kemudian makanannya cocok menunya. Kalau orang menunya cocok, kemudian makannya sekedarnya sedikit, apa yang dirasakan? Pengen makan lagi. Nek jare wong Surabaya napa? Ketagihan. Leres nggih? Ketagihan. Misalnya weteng luwe terus disuguhi menu cocok, mangan ketagihan. Sama kayak ibadah. Panjenengan rindu Allah, kepingin ibadah, sholat maghrib 3 rakaat, waduh kok mek 3 rakaat rek wis kurang iki, wis ketagihan nambahi 2 rakaat tak dia, kan ngoten Pak nggih, ngoten nggih, biasane ngoten nggih. Kula niki nyeritakno jenengan lho, kula niki Pak lho diceritakno kok mesem to sampean iki. Itu lho Pak,
Atau begini, setelah waduh, telung rakaat, waduh, wis kok dirut tok ngene salate mek telung rakaat tok. Ah kok stantene isa tantene nang kene ae. Itu begitu. Jadi menyempurnakan kewajiban itu memicu ketagihan kepada yang sunnah. Jadi jangan bermimpi jenengan tahajud, Pak. Nek wajibe durung lho. Ana wong ngene takon nang aku. Yai, kula niki kok wangil nggih tangi tahajud. Aku takon, Cak, sampean salat zuhur jam pinten? 2:30. Asare jam gangsal seperempat. Bagaimana kita bisa tahajud? Yang tahajud itu sesungguhnya sunnah untuk umat Rasulullah. Sementara Joko waktu sholat nang awal waktu lo gak iso. Ketemune nang direk. Gak bahaya ta iku. Gak kira, Pak, ndak bisa, Pak. Sempurnakan dulu. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kerjakan kewajiban dengan sempurna, niscaya kamu menjadi orang yang akan memperbanyak ibadah. Kalimat memperbanyak ini adalah sunnah. Tadi kan saya ngomong, banyak mana wajib sama sunnah? Sunnah. Mulai sekarang ayo. Dari mana pintunya menyempurnakan sholat itu, Pak? Ayo. Niki podo ngaji nih loh, kalau nggak ngaji jenengan ngaji. Cuman kalau kan moco, belajar. Jenengan mirengaken kalau tularaken. Dari mana? Menjaga waktu sholat. Orang yang sudah terbiasa, ya, terpatri dalam kebiasaannya, sholat di awal waktu, yakin sunnahnya dilakukan. Tapi kalau ada orang sholatnya sering akhir, ya, padahal waktunya ada, nggak uzur, susah, Pak, susah. Nah sekarang panjenengan katanya sholat duhur jam 2:30, masa adik qobliyah duhur bareng, terus katanya asar ngono Pak Ustaz, kan itu gak masuk belas. Lah kalau panjenengan punya prinsip sholat itu pokoknya, nanti Allah ngasih pahala juga pokoknya. Ada ayat yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu minta sesuatu, Allah itu memberikan di atas yang kita minta, ya kan? Ada kan? Salah satunya penafsiran wallahu sari'ul hisab. Wallahu sari'ul hisab. Allah itu mempercepat hisab perhitungan amal. Kalau dalam urusan rizki, Allah menggunakan sifat Razzaq. Itu pakai fa'al, pakai sighat mubalaghah namanya, Pak. Itu pakai penguat, ya. Allah benar-benar zat yang maha memberi rizki. Pakai taukid, benar-benar zat yang memberi rizki dengan cepat. Artinya kalau panjenengan mintanya 10, nggak mungkin Allah ngasih 10, ngasihnya 100 atau 1000 atau 1 juta. Makanya kalau minta apapun jangan nyebutkan angka, itu memperkecil nilai di hadapan Allah. Ya Allah kula nyuwun, ya Allah nek saged nggih dinten niki kula nyuwun rezeki 1.250.000. Lah apa? Allah Maha luas kok, dikecilkan, dikerdilkan. Itu yang pertama, dijaga, dilaksanakan kewajibannya, yakin sunnah-sunnahnya akan ikut sendiri, Pak Bu. Dan kalau sudah sunnahnya ikut, panjenengan sudah terbiasa dengan sunnah, itu namanya mahabbah. Dan mahabbah itu kalau diteruskan terus sampai beberapa tahun baru itu makrifat. Kalau sudah makrifat, Pak, panjenengan dikai duit 1 miliar ambek sholat subuh jamaah nang masjid, gak kira ngelirik 1 miliar belas, mesti budal nang subuh nang masjid. Ini saat ini kan durung nggih. 1 miliar ambek sholat subuh milih di. Oh, durung makrifat berarti, Pak. Wis padha ambek aku lah gampangane koyo ngono. Ya saya bareng-bareng mlaku Ada orang yang bangga dengan melakukan yang wajib. Alhamdulillah, Pak, kula niki nggih agama Islam nggih. Kula niki agama Islam, alhamdulillah kula niki nek salat nggih jangkep lho, Pak, gangsal waktu kula niki jangkep. Ngono kok diceritakno itu. Bangganya di mana? Hah? Lawang kewajiban kok dibanggano niku. Wajtanib maharimallah takun azhadan nas.
wajtanib dan tinggalkanlah ngedoi sira apa yang dijauhi maharimallahi yang diharamkan Allah. Jauhi yang diharamkan Allah. Takun maka kalian akan menjadi iku azhadan nas, orang yang paling zuhud. Maksudnya zuhud itu apa? Orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah, yang meninggalkan yang diharamkan Allah, tasir maka engkau akan menjadi akbaron nas, sebesar-besar manusia atau sekuat-kuat manusia, bughdon kebenciannya lid dunya terhadap dunia, benci terhadap dunia. Orang itu yang istiqomah meninggalkan larangan Allah apapun bentuk larangannya, nanti akan dibentuk hatinya itu Pak, benci sama dunia, benci sama dunia. Wa i'radhan anha, dan dia berpaling terhadap dunia. Maaf Pak, ini rahasia ya, ini rahasia. Ya karena rahasia tidak saya ungkap di sini. Pengajian kok rahasia. Semakin orang itu benci dunia, semakin digerocok dunia. Sampeyan nek mboten percaya, sampeyan catet nek gak kebukten, sampeyan protes demo teng kula mboten napa-napa. Semakin orang itu benci dunia, berpaling dari dunia, semakin dikejar dunia. Tulis nang statusnya dewe-dewe. Padahal itu statusnya wong duduk awake lho. Wis embo sampeyan iso mikir niki langsung monggo meneh gak apa-apa, wulan ngarep gak apa-apa jenenge wong ngaji. Kadang-kadang ngajine sakniki paham langsung ya iso. Kadang ngrungokno saiki pahame minggu ngarep. Kadang ngrungokno saiki pahame tahun ngarep. Semakin orang itu benci dunia dan berpaling darinya, semakin dunia mengejarnya. Yang ngomong ini Allah sendiri Pak. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman kepada dunia, wahai dunia, mengabdilah kamu kepada orang yang mengabdi kepadaku, dan jadikan dia budakmu mereka yang mengabdi kepadamu. Ya, semakin kita dekat Allah, dunia menjadi budak kita Pak. Tapi semakin kita dekat dunia, kita menjadi budaknya dunia. Niki mboten isapan jempol, mboten percaya ae dibuktekno dhewe-dhewe. Semakin benci dunia dan berpaling darinya, maka semakin dunia mengejar kita. Jenengan kepingin dikejar napa ditinggal dunia? Wis gak usah jawab, wajah ketok pisan. Buktikan. Loh bagaimana indikatornya Pak? Gampang Pak, indikatornya itu panggilan Allah itu loh. Salat itu indikator sebenarnya. Panjenengan di tengah-tengah pekerjaan, aktivitas, keduniaan, Allahu Akbar sedekek budal. Itulah terapi untuk benci, bughdon lid dunya wa iradhan anha, dan berpaling darinya. Tapi nek sampean Allahu Akbar engko dhisik sik ana waktu. Ya maaf. Wis angel ngoten niku Pak. Wis angel. Wis rumuse enten kok niki. Kita ini ngaji kan banyak dapat rumus sebenarnya dari Rasulullah. Tentang kehidupan itu seperti apa, rahasianya hidup itu seperti apa, ada semua. Dicoba. Saya kira nek kula njenengan percaya. Buktine ya iki maghrib nang masjid, engko sampai isya ya nang masjid. Tapi mungkin ada beberapa teman yang menonton bisa dijadikan patokan. Selama ini jenengan uber dunia, puas? Nguber terus puas? Enggak. Dia lari terus dikejar Pak. Dia lari terus dikejar. Tapi kalau kita mengejar akhirat, dunia ikut kepada kita. Mengabdi kepada Allah, maka dunia akan mengabdi kepada kita. Semakin kita benci dunia, semakin dunia mengejar kita. Saya mengerti ya Pak? Diuber dunia ngerti. Kurang tahu rasanya. Kurang tahu, soalnya saya cinta dunia, angel pisan Pak. Allahu Akbar sik Mas yo. Aku nama masjid sik yo. Engko mari ngono diterusno maneh, ngeten sampean. Coba loro.
Wae subuh-subuh manten anyar bojone, "Ayo ta Mas, Mbak, maneh Mas, Embo Mas." Sik tadi subuh lho, subuh, engko mari subuh tak terusno maneh. Ngono lho, Pak. Ojo dadi wong lanang kok salat subuh nang omah. Sarunge ditewarik sing wedok ae. Wong lanang ya nang masjid, wajib, Pak. Nah, nek wong lanang salat subuh nang omah ya laki-laki sholihah ngono sampeyan. Gak usum lah, gak usum 1445 Hijriah gak usum salat napa jamaah nang omah niku mboten usum lanang niku nang. Ngeten lho, Pak. Nek wong wedok niku ngerti tentang masalah niki, dia akan mendorong suaminya ke masjid. Ada puluhan hadis ya sing dawuh Nabi yang menjelaskan tentang bahwa pergi ke masjid itu membuka seluas-luasnya pintu rizki. Nah ini mboten kula sing ngomong, Pak. Ada puluhan hadis, masuk dereng yakin sampean. Wong situ nek dawuhe Rasulullah mesti bener kok. Ada puluhan hadis yang menjelaskan bahwa masjid jamaah itu membuka pintu rizki. Nah ini orang wedok ngerti, seorang istri ngerti. Walaupun istrinya sholatnya di rumah, dia mendorong suaminya untuk hadir di masjid. Ayo Pak, budal loh Pak, budal. Males mah, budal, ayo budal. Awas tak budal. Tak kayak ikon yo. Wah kering wincik, ambek nyenjeng-nyenjeng sarung ini. Lapo Pak? Aku nang masjid tuh ngaren, nek gak nang masjid, ketika jatah. Wis. Jadi ternyata Bapak Ibu, selama ini kalau kita ini sering maksiat, itu gandengannya cinta dunia. Menurut ini Pak, menurut Abdullah bin Mas'ud, orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah, maka Allah jadikan dia menjadi orang yang zuhud, orang yang benci dunia dan berpaling darinya. Berarti kalau selama ini kita cinta dunia, bahkan terkesan itu berlebih-lebihan terhadap dunia, artinya ada larangan-larangan Allah yang masih kita langgar. Wis ketemu jawabannya. Ket kapanane iku baru ketemu iki jawabannya wis. Apa orang donya cek senenge aku ya Allah. Cek senenge nang donya, kadang-kadang sampai lali akhirat. Ini sebabnya satu. Ada yang diharamkan Allah tapi masih kita jarak, masih kita kerjakan. Gini ki akibatnya, Pak. Hati kita itu kayak didorong, dipicu untuk cinta dunia. Dan itu kalau dibiarkan Pak, itu bahaya betul Pak. Masya Allah, mana wis tambah sepuh. Umurnya wis ndukure swidak, sik demen donya ae. Nauzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wardo bima qasamallahu alaik. Wardo dan ridolah, relalah bima dengan apa-apa qasamallah, qasama yang telah membagi Allah laka kepadamu minar rizki, dari rizki. Kemarin sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu tentang sikap ridho, bahwa Allah telah menentukan kebaikan bagi manusia, salah satunya lewat rizkinya. Dengan rizki itu kita bisa hidup, tapi rizki itu banyak sekali macam-macamnya. Yang jelas apapun yang Allah berikan kepada kita, ridho. Pintu ridhonya syukur. Kalau sudah begitu, aghnan nas, kamu menjadi orang yang paling kaya. Jadi orang yang paling kaya itu bukan begini Pak, dapat uang dulu baru bersyukur ya. Kaya bersyukur bukan, bersyukurlah agar kamu kaya. Bersyukurlah agar kamu kaya. Banyak orang yang sebenarnya secara angka, jumlah, bentuk bendanya nggak ada, tapi dia merasakan itu banyak Pak. Nang tabungannya gak ono, duit gak ono tabungannya, ono tabungan ATM tapi kosong isine. Orangnya biasa, tapi apa? Anaknya bisa sekolah baik, bisa mondok baik. Duwe anak papat gak bayar kabeh, beasiswa kabeh. Dia sendiri sebenarnya pekerjaannya hanya marbot di masjid, yang tentu gajinya itu wis gak cukup gaya mangan sehari-hari Pak. Tapi nyatanya apa? Setiap hari ketika ada orang welas kepada dia,
ngasih makanan, ngasih apa segala macam, sampai diumrohkan berkali-kali orang ini, terakhir dihajikan. Haji yang biayanya seperti itu tidak mungkin dia bisa berangkat. Umroh yang biayanya seperti itu tidak mungkin dia bisa berangkat. Kenyataannya oman duwe, istrinya baik-baik, anaknya 4 sekolah semua, mondok semua, kadek bayar kabeh. Dia sendiri pernah umroh, pernah haji. Ini kan dicukupi sama Allah dengan angka, jumlah dan bentuk uang yang tidak pernah kelihatan. Yo ini Pak rizki itu, ini rizki bener ini. Kalau saya tanya panjenengan, di dompet Anda ada berapa, terus Anda bisa menyebutkan angkanya, itu belum rizki. Oh rizki itu yang nggak nampak, yang tahu hanya Allah. Roro awak dewe kecukupan. Itu yang namanya pas-pasan itu loh Pak. Pas tuku sepeda motor ono duit, ono sing nukokno, pas tuku motor ono, pas bayar sekolah anaknya ono. Apa pintu dari semuanya? Ya ridho, masya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, ini makanan, ada kue di hadapan Bapak Ibu. Ini kalau panjenengan seneng syukur nang Allah, makanan yang mungkin nilainya itu kira-kira Pak hanya 30.000, itu bisa menjadi 30 juta kalau ridho. Ya ini yang susah dijelaskan dan susah diterima penjelasan ini untuk orang yang tidak beriman. Maaf, ini gak iman gak masuk ini Pak. Karena urusan rezeki itu urusan sistemnya Allah, bukan sistem kita. Berapa banyak ada orang yang senang nabung Pak, senang nabung, nimbun uang, deposito macam-macam, berharap uangnya berkembang. Akhirnya ya entek, dengan cara Allah habis uangnya. Tapi ada orang yang gak suka nabung, sukanya sedekah, koyok-koyok entek, tapi kemudian dibalas Allah. Pokoknya urusan rezeki harus mengikuti sistem yang memberikan rizki. Salah satunya ridho. Dapat apa saja Bapak Ibu, ucapkan alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah. Itu yang asalnya nilainya mungkin 50.000 jadi 50 juta. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Apapun yang datang kepada kita yang baik-baik, hadirkan rela. Ya Allah, ini pasti baik ya Allah. Ini pasti baik ya Allah. Baik, wallahu alam bisawab. Ai tasir aktsarun nasa malan. Kalau kamu bisa rela dengan pemberian Allah, maka kamu akan bisa memperoleh atau menjadi manusia yang terbanyak hartanya. Banyak harta. Panjenengan itu kalau takon nggih, seneng memiliki apa menikmati? Nen? Pak, seneng memiliki apa menikmati? Setunggal mawon pilihane, memiliki atau nanti begini, menikmati atau memiliki. Napa jawabannya? Menikmati. Karena orang memiliki belum tentu menikmati. Tapi kalau menikmati pasti memiliki. Sekarang kita mencoba untuk itu. Saya pernah tanya ibu-ibu, ada ibu-ibu sambatan. Ada 2 ibu yang sambatan kepada saya. Satunya punya suami bayarannya banyak, tapi kerjanya luar negeri. Setahun sekali baru pulang ke tanah air. Gajinya gede, benulan dikirimi 20 juta, 30 juta, tapi gak tahu kepethuk. Ambek bojone gak tahu ngrasakno apa-apa, gak tahu ngrasakno lato-latore bojone belas. Fit callan tok teko atur. Dadi maine ambek fit call. Sijine Pak, ibu sijine iki yo sambatan. Sing mau sampe Allah Ustaz bojo kula niku lho. Bayarane kathah tapi nggih kerjane teng luar negeri kadang setahun pisan, kadang 2 tahun mboten mantuk Duweke kathah kula kecukupan. Wis. Situ ya Allah, bojo kula niku Ustaz nang omah tuwok. Kerja bayarane tewitik. Iya apa kira-kira milih ndi kira-kira iki? Kira-kira sing apik sing pundi Pak? Bojone adoh, bayarane terus dikirimake benulan, ambek bojone cedhek duwe gak nyekel blas. Mesti milih sing nomor 3. Cedhek duweke akeh. Niku lak karepe menungso ngoten niku Pak modele Pak.
Nggak ada. Tadi pagi saya dapat tamu, dia punya anak Pak. Ya Allah, anaknya punya kelainan di fisiknya, masih kecil itu sudah sakit. Ini ada onderdil jeroannya ini yang bermasalah, makannya pun harus disonde macam-macam. Ya Allah, terus nangis-nangis saya bilang kepada beliau, tidak ada Allah itu menguji dalam satu urusan kecuali Allah akan memberikan nikmat di urusan yang lain. Itu pasti. Diuji anak mesti ono liyane Pak. Itu Allah sifatnya Rahman Rahimnya Allah. Gak mungkin Allah ndadekno sampean susah, gak mungkin. Kalau lah susah di satu urusan, pasti senang di urusan yang lain. Cuman mungkin sekarang belum ketemu urusan apa yang menyenangkan itu. Enten ono, engko muhasabah ketemu omonganku. Pagi saya baru ngomong gitu, sorenya dia diangkat jadi direktur. Terus WA aku loh, napa nih kita jawabannya Ustaz? Embuh, aku gak ro rahasiane Allah. Ya rasa-rasane dhewe lho sampean. Karirnya naik, anaknya sakit. Itu Allah Pak. Gak ono nikmat blek gate ujian blek gate nikmat. Lah apa gunane donya? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami timpakan kepadamu dalam kehidupan ini keburukan dan kebaikan menjadi satu dalam satu waktu. Yesus, ngoten mawon pun ngaji nih. Insyaallah kita lanjut dalam kesempatan yang akan datang. Masih ada waktu. Ustadz Kholik, ada berapa menit Ustadz? Kita kasih kesempatan jamaah untuk bertanya. 1, 2, sementara 2 dulu Ustadz. Niki rencang jenengan niki. Ada waktu 12 menit. Ya, 12 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Pak ya. Satu aja ya. Nggih. Maunya 2 maunya. Karena kotaan cuma 1. Iya, Nggih, ya. pertanyaannya 1. Mohon maaf ya. Nggih. Mohon penjelasan tentang ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Iya, itu artinya apa itu yang bermanfaat dan rujukan dari mana yang kita peroleh sehingga kita tidak. Iya. Mohon maaf. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu, kalimat ilmu yang manfaat itu disebut dalam hadis ya. Tentang 3 amalan yang tidak terputus walaupun mati. Ya, idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min salas. Anak Adam ini ketika mati akan terputus kecuali 3. 1, shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin sholihin yada'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ilmu manfaat. Baik. Ada tartibnya Pak, ada urut-urutannya. Pertama, kemarin dibahas juga di sini ilmu manfaat juga di kitab kita ini. Pertama, niatnya. Tolong kalau sudah di majelis ilmu, niatkan benar-benar untuk thalabul ilmi, untuk ibadah, untuk menyempurnakan ibadah, ya, untuk menyempurnakan kehidupan akhirat kita. Itu dibentuk, ilmu manfaat itu dibentuk dengan niat. Yang kedua adalah punya adab. Ya, adab itu cara. Ya, bagaimana dia menuntut ilmu, termasuk berada di majelis, harus bersama dengan guru, ya, termasuk di dalamnya mencari guru yang baik. Terus yang ketiga, ya karena dari awal sudah diniatkan baik, adabnya juga baik, yang muncul itu adalah kebaikan. Berupa apa? Akhlak. Akhlak. Baik akhlak kepada Allah maupun kepada sesama. Ada seorang anak ini sebenarnya secara prestasi ilmu, prestasi akademik biasa. Nang rapot ini ku angkanya ya standar, nilainya paling
matematika oleh 6, fisika oleh 6,5. Pokoknya apa umum niku biasa-biasa. Kalau dia kuliah IPK-nya paling 2,8, gak sampai 3 standar. Pokoknya munggah kelas ngene. Tapi na wong tua Pak hormatnya luar biasa. Nang gurunya hormatnya luar biasa. Kepada kawannya hormatnya sama biasa. Dia jujur. Kalau dikasih amanah dia itu sikoh. Kalau dia janji menepati. Dalam urusan sholat, Masya Allah, sholat di awal waktu. Kalau temannya butuh bantuan dengan ringan dia membantu kawannya, itu manfaat. Itu manfaat. Yang merasakan bukan dia, tapi orang lain merasakan manfaatnya ilmu. Itu ilmu namanya manfaat. Jadi kalau disebut manfaat bukan titelnya ngarep buri, mboten Pak, mboten kaya apa titel ngarep buri Pak. Nek gak duwe adab nang wong tuwa, nang guru. Kalau orang lain susah gara-gara dia buat apa ilmu? Bukan karena tingginya sekolah atau sekolah favorit itu. Aku lulusan kono, gak perlu lulusan. Jangankan urusan akhirat. Sekarang pun Bapak Ibu, tidak ada hubungan orang itu prestasi dunia dengan lulusan dari mana. Ketika Anda ini berprestasi dunia, orang gak akan tanya Anda lulusan mana, tidak ada. Karena dilihat dari diri kita. Inti dari ilmu manfaat yang menuntut ilmu itu merasakan ilmunya dan orang-orang di sekitarnya juga merasakan ilmunya. Jadi orang manfaat itu Pak seperti ada orang kehujanan dia itu bawa payung ya bisa memayungi orang yang kehujanan. Saya teringat dawuhnya Kanjeng Raden Qasim Sunan Derajat, kalau ziarah kan ada itu ekspresi, aplikasi dan praktek ilmu manfaat. Napa Pak? Wae ana payung nang wong kudanan, wae ana kelambi nang wong sing muda, wae ana panganan nang wong sing keluwen, wae ana teken nang wong sing wuta. Itu praktek ilmu manfaat. Semua yang kita ngaji ini teori Bapak Ibu. Teori. 1 jam kita ngaji antara maghrib sama isya ini teori. Manfaatnya nanti setelah kita keluar dari masjid. Wallahu a'lam. Ngoten nggih apa? Baik. Kalau ini kita sebutkan bagaimana caranya Pak, kan ada ala tanalul ilmi illa bisitatin itu. Kitab ta'lim. Orang berilmu secara proses harus menempuh 6 ini. Zaka itu harus punya otak yang cerdas. Minimal gak lolak-lolok lah Pak. Maksudnya itu ya iso nerima keterangan gitu loh. Wah hirsun itu punya motivasi kuat. Jenengan ngaji ku Pak, kepingin ngaji dok. Kalau orang tidak punya kepinginan susah. Ya. Terus zakaun wa hirsun wastibarun, sabar, telaten. Ya kita belajar 1 makalah, besok lagi 1 makalah, besok itu telaten. Wabulghatun, butuh dana. Ini amunisinya talabul ilmi Pak. Jenengan kesini kan ya numpak motor, numpak lain harus butuh. Harus ada dikorbankan dana itu. Termasuk waktu. Terus wa irsyadul ustad, dibimbing oleh seorang guru yang baik ya. Wa tuluz zaman, dan harus dalam jangka yang panjang. Tidak ada selesainya menuntut ilmu itu. Long life education. Jadi sepanjang masa kita minal mahdi ilal lahdi, katanya carilah ilmu dari pangkuan ibu sampai ke liang lahat. Nah masalah tadi bagaimana telaturnya tergantung gurunya Pak Yahya. Bapak Ibu, murid itu tercerahkan, terpengaruh dengan gurunya. Makanya gurunya harus jelas Pak. Silsilah ilmunya harus jelas. Panjenengan kalau baca biografi kitab-kitab itu Bapak Ibu, itu dijelaskan Imam Nawawi gurunya siapa saja, dia berguru kemana saja, jelas gurunya siapa. Nah itu perlunya musalsal atau tasalsul dalam ilmu, silsilah ilmunya jelas. Itu prosesnya. Akibatnya atau efeknya tadi kepada kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, cekap nggih. Bapak monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Yai, Ya. ilmu yang diberikan tadi memang kelihatan berat, tapi kalau kita rasakan ada ketakutan nikmatnya itu. Ketakutan tentang Nikmat oh. yang diberikan Allah itu. Semakin bertambah, semakin tambah itu memang dibuktikan. Ya, betul. Yang saya tanyakan, saya di bulan Muharram. Di bulan Muharram ini kebanyakan kita itu santunan anak yatim. Iya. Itu sekarang sangat gencar kan, santunan yatim di bulan Muharram. Itu dasarnya dari mana kita melakukan itu? Supaya ada pertanyaan, kenapa kok santunan yatim di bulan Muharram setiap? Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak, bagus. Muharram ini Idul Yatama, ini hari rayanya anak yatim, Pak. Hari raya. Bagaimana sih hari raya itu, Pak? Senang-senang, bahagia-bahagia. Jadi begini, orang yang mengerti tentang 10 Muharram kemarin itu, dia tiap bulan sudah menjadi donasi, Pak. Sudah donatur dia ke anak yatim. Dan ketika 10 Muharram lebih ditingkatkan lagi belanjanya untuk anak yatim. Begitu. Ini enggak nyantuni ngenteni 10 Muharram tok. Salah, Pak. Ini bukan santunan, ini hari raya. Kalimatnya diganti. Hari raya anak yatim, Idul Yatama. Karena hari raya, Pak. Jadi kita tiap hari, tiap bulan itu sudah kasih belanja kepada anak yatim, sudah jadi orang tua asuh. Ya, ketika 10 Muharram ditingkatkan lagi. Misalkan, Pak, maaf ya, kalau setiap bulan kita donatur ke anak yatim itu 1 juta, Muharram 10 juta, gitu loh, Pak. Jadi bukan Muharram saja patokannya. Menyantuni anak yatim itu setiap saat, setiap waktu, Pak. Nanti saya jelaskan kapan-kapan kalau ada waktunya bagaimana Rasulullah terhadap yatim itu. Ya. Bahkan disebut orang yang mendustakan agama kalau kita mengabaikan yatim. Jadi hari-hari biasa, bulan-bulan biasa itu donasi, merawat mereka. Giliran 10 Muharram langsung digenjot hari rayanya. Bukan ngenteni 10 Muharram tok nyantuni yatim, Pak. Itu keliru malahan. Salah itu. Jelas gak tahu ngajib nang Al-Akbar itu jelas. Ngoten nggih, Pak? Itu. Adapun tentang tadi kenikmatan, setiap Bapak Ibu dapat nikmat ucapkan alhamdulillah dan berdoalah kepada Allah, ya Allah jangan jadikan nikmat ini istidraj dari Engkau, ya. Supaya nanti hatinya enak. Terima kasih, semoga manfaat. Langsung kita doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.